Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Saya Faisal. Saya lulusan S1 Ilmu Politik, S2 Ilmu Politik. Saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno. Konsentrasi Komunikasi Politik. Ada beberapa mata kuliah saya ampuh, diantaranya Media dan Politik, Analisis Wacana Kritis, dan Budaya serta Partisipasi Politik. Saya juga diberi tambahan mata kuliah oleh fakultas, yaitu konsentrasi jurnalistik, diantaranya pengantar jurnalistik dan teknik penulisan berita. Saya disuruh mengampu mata kuliah itu karena saya punya background bekerja dulu hampir 10 tahun di industri media massa. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk sertifikasi dosen 2025 dengan metode pendekatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Salah satu mata kuliah yang saya ajar yaitu Media dan Politik. CPL di sini pada tahap teoritis dan kasusnya, mahasiswa diharap bisa memahami materi-materi yang ada dalam pendekatan atau kajian media dan politik, seperti relasi kekuasaan media, relasi media dengan masyarakat, dan penggunaan media dalam pembangunan baik di desa atau di daerah, tingkat provinsi, kabupaten kota, dan nasional. Dan bagaimana juga media digunakan oleh pemerintah untuk kekuasaan mereka. Ini yang dibahas oleh media dan politik. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa bisa menganalisis nanti bagaimana negara menggunakan media sebagai alat propaganda. Media sebagai alat informasi tentang program-program negara. Begitu juga di lapisan masyarakat. Masyarakat bisa menganalisis bagaimana masyarakat menggunakan media seperti sosial media, alat penyampaian informasi atau keluh kesah kepada negara, atau menggunakan media dalam menyelesaikan konflik. Pada tahap aplikasi, setelah nanti dia lulus dan bekerja di instansi pemerintah misalnya, mahasiswa bisa memahami pesan-pesan yang mau disampaikan negara atau kekuasaan kepada masyarakat melalui media, baik media massa atau sosial media atau pendekatan media-media lainnya seperti iklan gitu. Jadi pada aplikasinya ini tidak hanya di pemerintahan, di swasta juga bisa diterapkan bagaimana media massa atau media digunakan oleh mahasiswa nanti untuk sebagai alat komunikasi dari government kepada corporate gitu, atau sebaliknya gitu. Itu betul-betul tahap aplikasi nanti yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Intinya di mata kuliah ini, mahasiswa bisa memahami dan mengaplikasikan teori-teori di dalam bekerja nanti baik di pemerintah atau di sektor swasta dalam penggunaan media massa untuk bekerja. Dalam mata kuliah ini ada dua metode pengajaran yang saya lakukan. Pertama tatap muka, kedua online, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kampus atau prodi. Pada tatap muka biasanya di sesi pertama saya mengajarkan tentang definisi atau konsep awal apa itu media, media massa, dan media-media lainnya. Itu biasa kita bahas tentang konsep dan konsep-konsep dasarnya. Setelah selesai pada konsep dasar, pada tahap berikutnya baru kita masuk kepada teori-teori yang ada di mata kuliah media dan politik. Nah, itu cukup banyak teori-teori media dan politik tuh, bisa pendekatan dari pendekatan kiri, banyak tokoh-tokohnya seperti Marxisme di situ gitu kan. Banyaklah pendekatan yang digunakan di dalam mata kuliah ini gitu. Itu bisa kita lihat nanti pada pola pengajaran yang akan saya tayangkan melalui video berikutnya nanti, yaitu metode tatap muka dan metode online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi di ruangan yang sama, yaitu mata kuliah Media dan Politik. Tema kali ini tentang liberalisme media massa. Kita membahas liberalisme media massa. Apa sih liberalisme media massa? Anda bisa lihat ilustrasi gambar ini. Ini contoh liberalisme media massa. Nah, kita ulas dari ilustrasi tentang liberalisme media massa ini. Anda jangan lihat pornografinya, tapi kita lihat secara teoritis kajian komunikasi politik di kasus media massa. Maria Carey, berarti intelijensi Anda terhadap perempuan cukup tinggi. Oke, kita ulas sekarang.
Kenapa lahir konsep media massa seperti ini? Satu Playboy, satu Time. Ini yang kita ulas. Kasus seperti ini bisa kita lihat dari pendekatan teori liberalisme media massa. Kenapa dalam kehidupan bernegara, termasuk di media massa itu, terjadi kebebasan? Jadi jangan heran Anda apabila Anda keluar negeri ketemu media-media massa yang penuh dengan pornografi. Itu prinsip dasar mereka. Dan itu tidak salah. Karena dia melihat ini adalah segi kacamata industri. Dan itu prinsip hidup mereka. Karena ini jadi bagian industri dan prinsip hidup, itu ada wajar. Kita lihat historinya gitu kan. Perjuangan panjang dilakukan oleh kaum liberalisme ini untuk memperjuangkan hidup dan industri itu jadi bebas. Kita tuh berpikir katanya. Pikiran itulah yang nanti melahirkan teori-teori yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Itulah paham liberalisme yang berkembang di Eropa. Untuk sekarang sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman tentang liberalisme media massa di Eropa? Silakan, Ketua. Ayo Pak, liberalisme media. Kalau kita kaitkan di Indonesia, kan media liberalisme ini sudah mulai ada di Indonesia. Untuk konkretnya itu seperti apa yang saya ketahui kan, bahwasanya kita sebagai negara Indonesia belum mampu menerapkan media liberalisme ini, kebebasan media lah. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan di materi yang berbeda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampu, yaitu media dan politik. Semoga memberikan gambaran terhadap kinerja saya dalam mengampu mata kuliah media dan politik di program studi ilmu komunikasi, konsentrasi komunikasi politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno. Semoga mata kuliah ini bisa memberi kontribusi yang baik terhadap pembangunan bangsa, generasi penerus bangsa, dan masa depan masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!